Selamat siang Bapak Ibu dan semua siswa Kumon dimanapun Anda berada. Saya yakin semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mengantar anak sekolah di luar negeri. Dia dapat beasiswa penuh dari negara untuk bisa berkesempatan sekolah di luar negeri. Biasanya menjadi kebiasaan saya ketika saya memasuki suatu daerah yang baru, saya ingin cepat-cepat blend atau bercampur dengan masyarakat lokal. Caranya, saya ingin mempelajari aktivitas dan kebiasaan pola hidup mereka di sana. Kebetulan, negara yang menjadi tempat tujuan sekolah anak saya itu adalah salah satu negara terbesar di dunia. Tentunya kita semua sudah tahu, jika disebut negara besar, pasti banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita pelajari. Singkat cerita, selama saya hidup di sana, menemani anak untuk beradaptasi, ada beberapa poin yang saya petik dari kehidupan di negara tersebut. Yang pertama, luas negara tersebut sangat luas daripada kita. Luas sekali. Sampai-sampai pembangunan infrastruktur di negara tersebut tidak pernah selesai sampai hari ini. Terus berkesinambungan. Terus terjadi pembangunan. Itu sebabnya perekonomian terus bergerak dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian yang kedua, menurut saya ini poin yang paling penting Bapak Ibu. Keunggulan dari negara tersebut adalah semua penduduknya sejak lahir sampai mereka dewasa dan menjadi orang tua itu berbahasa Inggris. Mereka punya pronunciation atau kemampuan kecakapan berbahasa Inggris dengan sangat baik. Sementara kalau saya lihat kebiasaan yang terjadi di dalam lingkungan tempat saya tinggal saat ini, berbahasa Inggris itu kita mulai saat anak kita memasuki jenjang pendidikan. Taruhlah kata tercepat mulai dari TK. TK kita belajar kosakata dulu. Yang kedua SD masih kosakata. Kelas 6 menjelang mau masuk SMP mungkin sudah mulai ada simple grammar yang dijelaskan dari sekolah. Lalu SMP dan SMA sudah mulai masuk kepada 12 tenses atau basic grammar tenses. Bapak Ibu, saya sendiri melihat ketika anak saya di usia TK, SD, dan SMP serta SMA, betapa menguasai bahasa Inggris itu menjadi suatu tantangan bagi saya selaku orang tua. Ketika itu saya ingat, saya selalu harus memaksa anak saya untuk say it in English. Please, say it in English. Please, I want to know whether you can speak it or whether you understand what I am saying. Itu terus yang saya katakan kepada anak saya. Dan seperti kebanyakan anak-anak lainnya, rasa malu, rasa dihakimi, itu membuat mereka tidak berani untuk berbicara dalam bahasa Inggris kepada saya. Kesimpulannya Bapak Ibu, setiap anak itu punya potensi untuk belajar di atas rata-rata kalau mau. Bahkan setiap anak tuh punya potensi yang besar sekali. Tugas kita lah bisa menggali semua potensi itu keluar, termasuk kecerdasan berbahasa asing atau bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah kenapa kok anak ini nggak mau atau nggak berani ngomong? Ya karena itu tadi Bapak Ibu. Takut atau merasa dihakimi atau di judgment. Setiap kali dia mulai berbahasa Inggris, orang tua buru-buru membetulkan pronunciation, buru-buru untuk intervensi membetulkan tata bahasa. Ya Bapak Ibu ya, yang sering tidak kita sadari, orang tua sering melakukan seperti itu. Atau kadang-kadang orang tua yang tidak paham dengan perkataan anak, apa? Ulangi dong, mama nggak ngerti. Nah, ketika kita sudah bicara seperti itu, apa? Ulangi dong, mama nggak ngerti. Itu adalah kata-kata yang bersifat sudah menghakimi Bapak Ibu. Ingat, anak-anak
masih anak-anak, pola pikirnya belum dewasa, pola pikirnya belum bisa menerima kritikan dengan tajam. Seyogyanya Bapak Ibu pelan-pelan beri encouragement, berikan semangat supaya anak ini terus menerus untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris, Miss. Kami di rumah tidak pernah berbahasa Inggris, Miss. Nggak apa-apa. Berarti Bapak dan Ibu juga harus belajar bahasa Inggris bersama-sama. Jangan hanya mau menuntut hasil dari anak. Mana? Saya sudah kamu leskan bahasa Inggris. Mana buktinya? Kamu tetap tidak bisa berbicara bahasa Inggris di rumah. Kamu tetap tidak mau bikin conversation di rumah atau dengan temanmu, tetap kamu berbahasa Indonesia. To some other people, untuk beberapa orang Bapak Ibu, berkomunikasi dengan bahasa asing didengarkan oleh orang tua atau didengarkan oleh orang-orang yang lebih tua dari dia, itu seperti ajang untuk menghakimi dia. Biarkan saja Bapak Ibu. Saran saya, jangan hakimi, jangan kasih ukuran, jangan limit, jangan dibatasi. Kamu harus ngomong bahasa Inggris di rumah, kamu harus ngomong bahasa Inggris di kelas, kamu harus ngomong ini. Let it go, ya Bapak Ibu ya. Biarkan saja itu mengalir. Kadang-kadang kita kalau bikin peraturan itu menyulitkan. Memang tujuannya adalah kebaikan, tetapi secara tidak langsung kita justru membuat batasan-batasan yang mengakibatkan anak tuh jadi malas ngomong in English. Saya bukan mau menyombongkan diri, tetapi saya melihat sendiri ketika anak-anak, bukan anak-anak saja ya Bapak Ibu ya, mungkin pada dasarnya sikap manusia itu satu, survival, berusaha untuk bisa bertahan hidup, beradaptasi. Nah, ini kemampuan beradaptasi ini yang justru menjadi bekal dari anak kita untuk bisa ngeblend dengan cepat di lingkungan yang baru. Bapak Ibu, sampai di sini yang ingin saya tekankan adalah kemampuan berbahasa Inggris itu mau tidak mau memang harus dimiliki bagi setiap kita. Sudah nggak zamannya lagi nggak bisa ngomong Inggris Bapak Ibu. Sudah nggak zamannya lagi nggak mau belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Sudah nggak bisa lagi menolak untuk belajar bahasa Inggris karena saya nggak pandai, karena saya nggak sanggup. No, ya Bapak Ibu ya, no. Kita harus maju, kita harus bisa lebih daripada orang lain. Ujung-ujungnya itu persaingan, ujung-ujungnya itu lagi-lagi komunikasi. Mau sepinter apapun tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris, how do you present your idea internationally or globally? Bagaimana kita bisa mempresentasikan pola pikir kita yang luar biasa itu, ide-ide kita yang brilian itu, ketika kita tidak bisa mempresentasikannya dengan bahasa Inggris yang diminta oleh orang-orang global. Kita semua tahu globalisasi sudah common, sudah menjadi hal yang biasa. Tapi sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita memasuki dunia globalisasi? Sudahkah Bapak Ibu mempersiapkan anak-anak kita dengan kemampuan yang juga sudah dimiliki oleh orang-orang internasional? Semoga yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya dan juga menyemangati anak-anak yang belum belajar bahasa Inggris. You have to learn English now. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah kata.